tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam ibadah saat ini terambil dalam Mazmur pasal 25 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi demikian. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kidung Jemaat nomor 406 ayat 2 dan 3. Ya Tuhan, bimbing aku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja. Ku mau rebah dan tidak ragu-ragu, ku berserah. Dan bila tak ku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersama-Mu. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang datang di rumah-Mu yang kudus dan suci untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan di ibadah ini kami pun datang membawa pengakuan kami kepada Tuhan, karena jujur kami akui di perjalanan kehidupan kami seringkali kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, baik yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak, baik yang kami lakukan secara sadar atau tidak. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami mengaku kepada-Mu Tuhan, dan kami memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengasihi kami, kiranya Engkau mengampuni kami atas salah dan dosa kami, dan melayakkan kami saat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah pengakuan kami, permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami.
bersama kita berucap, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Amin. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Ku akan selalu bersyukur kepadamu, Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku. Karena kasih-Mu yang besar, betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan. Kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Marilah kita membaca firman Tuhan yang adalah ajakan bagi kita semua untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Kita membaca Markus pasal 9 ayat 43 sampai 48 yang berbunyi demikian. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Aku mau
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon penerangan Roh Kudus dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di ibadah Minggu Sengsara ketiga ini, kami ada di rumah-Mu yang kudus dan suci ini, rindu untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Dan karena itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, meminta kepadamu, kiranya Engkau menerangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, mengurapi hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh mengerti apa maksud kebenaran firman di kehidupan kami. Bahkan hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman, hamba mengaku hamba ini cuma manusia biasa, banyak kelemahan, keterbatasan, bahkan dosa. Karena itu dengan penuh kerendahan hati hamba memohon, mampukanlah hamba, berilah hikmat bagi hamba, dan ampunilah salah dan dosa hamba, supaya saat ini hamba boleh layak dipakai Tuhan untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sedia kami mendengarnya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 3. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 3. Ada dua perikop. Perikop pertama pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 1a. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Dan kemudian ayat pasal 8 ayat 1b sampai ayat 3, penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul
tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali perenungan kita saat ini, saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian syukur terima kasih kepada Tuhan karena pimpinan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kita. Saya sungguh sangat tahu bahwa saudara-saudara datang dengan berbagai macam latar belakang kehidupan. Ada yang datang dalam persekutuan ibadah ini dengan membawa beban duka cita. Contohnya keluarga besar Jafar Katian Dago, yang kemarin hari baru saja kita memakamkan almarhumah Ibu Yuliana. Dan ada juga yang datang karena mengucap syukur karena kita hari ulang tahun, boleh menikmati usia setahun pribadi ataupun usia perkawinan kita kalau mesti masuk gereja. Ada yang datang dengan syukur karena boleh menikmati berkat Tuhan. Ada yang datang di tempat ini, contoh sekarang ini ada banyak tamu dari luar jemaat, sehubungan dengan keluarga pelayan Tuhan, keluarga Lampa Makawalang akan membawa anak mereka, Darren, untuk dibaptis. Dan macam-macam orang datang di tempat ini. Tetapi satu hal yang pasti, orang datang di sini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan di minggu sengsara yang ketiga ini. Dan sebagai warga Gemim, di minggu sengsara yang ketiga ini, yang menjadi pembacaan kita yang baru kita baca tadi terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 8 ayat 3 dengan tema penderitaan sebagai konsekuensi kesetiaan iman, yang sebenarnya mengandung maksud mengingatkan kita semua dalam menjalani kehidupan ini atau melayani Tuhan, baik sebagai pelayan khusus atau semua kita yang disebut sebagai pelayan Tuhan, dalam melakukan semua itu orang siap untuk menerima konsekuensi menderita. Seperti ungkapan lagu dalam Kidung Jemaat nomor 375, saya mau ikut Yesus. Mari orang menyanyi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus.
sampai selama-lamanya. Mengikut Yesus bukan cuma sedap-sedap yang dialami, tetapi silih berganti, susah dan senang dialami. Dan sebagai orang yang bertekad untuk mengikut Yesus sampai selama-lamanya, atau sampai orang mati, atau sampai akhir zaman, atau sampai di mana Tuhan berkenan orang hidup dan ada, orang siap dengan berbagai konsekuensi. Mau susah atau mau senang, mau sehat atau sakit, mau bersuka cita atau mau berduka cita, orang tetap taat setia mengikut Yesus. Orang tetap taat setia untuk mengiring Yesus, untuk melayani Yesus. Dan dalam rangka hendak mengingatkan supaya jemaat masa kini, jemaat sekarang ini tetap dalam komitmennya untuk mengikut Yesus, susah atau senang, kita diingatkan dengan firman Tuhan saat ini. Cerita tentang seorang murid Yesus, pengikut Yesus, Rasul Yesus yang tetap taat setia, yaitu Stefanus. Stefanus dia seorang yang pertama kali mati syahid, para rasul. Dia bukan tercatat pada 12 rasul, tetapi karena itu pekerjaan pelayanan berkembang, banyak orang memberi diri dibaptis karena mendengar Injil Yesus Kristus dan ingin mengikuti Yesus, sampai itu pelayanan itu so butuh banyak orang. Dan selanjutnya rasul yang diutus selanjutnya adalah Stefanus. Dan karena ketaatannya, kesetiaannya untuk melayani Tuhan, dia siap menderita. Dia bahkan rela mati seperti Tuhan Yesus, sekalipun dia berbuat baik, dia berbuat benar. Dia ini Stefanus mati bukan karena bikin jahat, mati bukan karena bikin dosa, tetapi karena mempertahankan iman kepada Yesus, karena mengabarkan kabar baik Injil Yesus Kristus kepada semua orang, dan banyak orang percaya. Tetapi kelompok orang Yahudi sakit hati, tidak setuju dengan Stefanus, sehingga dengan berbagai macam taktik, trik mereka gunakan untuk menyeret Stefanus ke mahkamah agama. Dan Stefanus berani menyampaikan tentang kebenaran. Dan karena itu hati mereka merasa tertusuk. Dikatakan dalam bagian awal, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Siapa yang mesti bicara begitu? Berani menyampaikan tentang kesalahan-kesalahan dalam sejarah toh. Dibilang bahwa pada zaman Daud karena taat kepada Tuhan, bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Tetapi selanjutnya, habis itu Salomo taat diberkati. Tapi selanjutnya karena para pemimpin-pemimpin termasuk pemuka-pemuka agama tidak lagi mengandalkan Tuhan, sehingga bukan berkat yang mereka dapati, kutu. Dan karena itu Stefanus mengingatkan supaya sebagai orang yang percaya pada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, orang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan seturut mau dan kehendak Tuhan. Dan dalam keyakinan dialah yang datang melalui diri Yesus Kristus
sebagai juru selamat yang hidup, yang rela menderita, mati dan bangkit untuk menyelamatkan semua dosa manusia. Tetapi terjadi perbedaan pandangan. Mereka tidak percaya pada Stefanus, dan karena itu mereka membunuh Stefanus. Sebelum Stefanus mati, dia berdoa kepada Tuhan dalam ayat 60, ayat 59 sampai 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Bahkan juga Stefanus dalam ayat 60 berdoa untuk mereka. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan Stefanus tahu orang masih dibutakan dengan kekerasan hati mereka, sehingga pemahaman mereka tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat belum ada, dan belum menyadari benar. Sama dengan Tuhan Yesus waktu dia disalib, Tuhan Yesus berdoa, "Ya Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pada waktu itu, dan pada waktu Stefanus pun dia dieksekusi mati, dia berdoa begitu. Berdoa untuk Saulus. Karena Saulus dia orang yang sangat setuju dengan kematian Stefanus. Karena waktu itu dia belum bertobat. Pasal 8 ayat 1a, Saulus juga setuju bahwa Stefanus dibunuh. Kemudian dalam ayat 1b sampai ayat 3, pasal 8 ayat 1b sampai ayat 3, ketika Stefanus mati, terjadilah penganiayaan secara besar-besaran terhadap jemaat Tuhan di Yerusalem. Dan siapa pelaku penganiayaan? Adalah Saulus. Waktu itu dia belum bertobat. Paulus yang belum bertobat masih nama Saulus. Dia menganiaya orang Kristen. Nah, bukan cuma satu, Saulus sudah bunuh tuh orang Kristen pada waktu itu, orang yang percaya pada Yesus Kristus. Namun setelah perjalanan ke Damsyik, baku dapat dengan Tuhan, Tuhan menyatakan mujizatnya kepada Saulus dan membuat matanya buta, dia rebah, jatuh tak berdaya. Tetapi Tuhan hendak mengeksekusi mati ini Saulus. Tuhan justru menunjukkan kasihnya kepada Rasul Paulus, karena punya rencana untuk memakai Paulus untuk menjadi rasul, menjadi pelayanan. Dan dalam sejarah juga mengatakan bahwa ketika Paulus bertobat, dia mengikut Yesus, bahkan dia bilang mati pun adalah sebuah keuntungannya. Dan memang Rasul Paulus mati syahid lagi. Semua murid Yesus mati syahid dalam rangka mengabarkan Injil. Dan ini diangkat menjadi pembacaan dan perenungan kita untuk mengingatkan orang dalam kerja pelayanan masa kini, supaya rela menderita dalam rangka mempertahankan iman. Memang penderitaan kita sekarang ini tentu so beda dengan penderitaan para rasul di abad mula-mula. Kenapa berbeda? Karena pada waktu itu kelompok orang Yahudi belum memahami maksud kedatangan Tuhan Yesus. Kemudian pada waktu itu para pemimpin negara, pemimpin pemerintahan belum percaya kepada Tuhan.
mereka kafir, bahkan ingin disembah sama seperti Tuhan. Tapi sekarang ini kan umumnya pemerintah percaya pada Tuhan, bahkan banyak yang menyadari mereka ada di pemerintahan karena Tuhan, karena sehat, kuat, karena hikmat yang Tuhan beri, sehingga mereka boleh menjadi pemerintah kita. Tetapi bukan berarti lepas dari berbagai macam tantangan, pergumulan. Ada banyak tantangan, pergumulan yang diperhadapkan kepada kita yang bisa berdampak pada kesusahan kehidupan kita, pada penderitaan kita. Ada orang yang ingin jujur, tetapi justru dia harus menderita karena ada di lingkaran orang-orang yang tidak jujur. Misalnya ada yang mengajak untuk orang sekongkol, mau korupsi ke, atau mau ini, mau bikin kebijakan-kebijakan yang hanya mementingkan diri sendiri. Ada orang yang ingin mempertahankan kebenaran, dia ingin jujur, akhirnya dia harus mengalami kesusahan, penderitaan karena niat yang tidak baik dari teman-temannya. Dan ada banyak contoh. Dan yang namanya penderitaan, kesusahan, kehidupan itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah lepas dalam kehidupan setiap orang percaya. Godaan, cobaan, tantangan, pergumulan tidak pernah lepas dalam kehidupan setiap orang percaya. Namun kita terus diingatkan di situasi yang sesulit apapun dalam kehidupan ini, orang harus tetap taat, harus tetap setia kepada Tuhan. Penderitaan orang yang taat, penderitaan orang yang setia, beda dengan penderitaan orang yang tidak taat, beda dengan penderitaan orang yang tidak setia. Bedakan orang, mau bandingkan orang masuk penjara karena baking baik, karena melakukan kebenaran, dengan orang yang masuk penjara karena melakukan kejahatan, karena membunuh dan lain sebagainya. Berbeda. Tuhan tidak akan membiarkan setiap orang yang mengalami penderitaan karena mempertahankan kebenaran. Saya ketika mempersiapkan ini dan membedakan itu penderitaan orang jahat dan penderitaan orang baik, penderitaan orang jahat atau hukuman orang jahat, orang membunuh kau masuk penjara, itu hukuman. Tetapi orang baik masuk penjara, menurut saya itu bukan hukuman, itu ujian, ujian iman. Orang yang taat dan setia dan mengalami penderitaan itu ujian iman. Dan bagi mereka yang tahan uji, ada sesuatu yang indah, berkat yang indah yang Tuhan akan siapkan, Tuhan akan berikan. Persoalan-persoalan kehidupan masa kini, kiranya mari kita bawa kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Bukti cintanya bagi kita, Dia rela menderita, Dia rela mati, dan Dia rela, Dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Saat ini orang ada di minggu sengsara ketiga, mengingatkan kepada semua umat Tuhan yang percaya pada Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia rela mati karena kita untuk menebus dosa kita. Dan karena itu Paulus bilang kepada jemaat di Roma bahwa kita ini
adalah orang yang berbahagia, dan kebahagiaan kita lebih dari seorang pemenang karena penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membawa persembahan kita ke meja persembahan, dan dengarkanlah nats persembahan dalam Lukas pasal 20 ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus, berpadu kasih dan sedih mengalir dari luka-Mu. Mahkota duri yang pedih menjadi keagungan-Mu. Melihat darah lukanya memelut tubuh Tuhanku, ku mati bagi dunia, dan dunia mati bagiku. Andaikan jagat milikku dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam
jagat milikku, dan ku serahkan padanya. Tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan puji-pujian dari keluarga Japar Katiandago. Terima kasih untuk puji-pujian, dan selanjutnya kita akan beralih tata cara dalam tata cara ibadah baptisan. Dengarkanlah pengajaran tentang baptisan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud dengan bangsa bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Baptisan adalah tanda perjanjian antara Allah dengan orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Inilah yang dimaksudkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan tentang baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Itu berarti termasuk anak-anak yang mendapatkan pelayanan baptisan. Peristiwa air bah di mana Nuh dan seisi rumahnya diselamatkan menurut 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 22
bagi kita dikiaskan dengan baptisan yang maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Di dalamnya terkandung makna sebagai kiasan keselamatan berlaku bagi keluarga termasuk anak-anak. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perhatikanlah bahwa yang dipersoalkan bukan cara, entah curah, percik, atau selam, tetapi dalam nama Allah. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematiannya dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berakar serta berdasar pada kasih. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 304 ayat 1, Pandang ya Bapa. Pandang ya Bapa, dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini membawa anak padamu di sini dan percaya akan janji-Mu. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus. Kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Puji syukur, hormat, terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena kami yakin dan percaya hidup, kehidupan dan penghidupan kami sampai saat ini terus ada dalam perlindungan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di persekutuan ibadah ini, keluarga pelayan-Mu, keluarga Lampah Makawalang, akan membawa anak mereka, Darren, untuk dibaptis. Karena itu kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau memimpin menyertai kami dalam pelaksanaan sakramen baptisan kudus ini. Dan biar kiranya pelayanan baptisan ini boleh berjalan dengan baik seturut mau kehendak Tuhan.
Tuhan, inilah permohonan kami. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Badan Pekerja Jemaat akan membacakan nama anak, orang tua dan orang tua baptisan. Gereja Masehi Injili di Minahasa, wilayah Bitung 3, Jemaat Baitul Girian. Pelayanan baptisan kudus dari kolom 17. Hari ini Minggu 7 Maret 2021, keluarga Pendeta Lampa Makawalang. Nama anak yang dibaptis Kristel Deran Lampa. Tempat tanggal lahir Amurang 29 Februari 2020. Nama ayah Richard Wongkar Lampa. Nama ibu Pendeta Seni Anita Makawalang, Sarjana Teologi. Alamat Girian Atas. Bagi nama-nama yang akan dibacakan, mohon berdiri sambil kita menjaga jarak dan menggunakan masker. Nama orang tua baptisan: 1. Elvis Monto, 2. Syamas Anita Lucia Wawor, 3. Jane Beatrix Reti Kowaas, Sarjana Farmasi, 4. Marifni Profia Nelwan, Sarjana Manajemen, 5. Febri Yisli Polii, Sarjana Ekonomi, 6. Denis Bintang, 7. Pendeta Femi Tumeu STH, 8. Octavia Toat. Jaga jarak untuk mengambil posisi. Mari. 9. Lydia Tumbol, 10. Junifer Toat, 11. Daisy EM Tambuwun, Sarjana Komunikasi, 12. Wulan Rumondor. Demikianlah nama-nama saksi baptisan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawab saudara-saudara? Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 304 ayat 3. Kira
Darren Lampa. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan kiranya menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pelaksanaan pelayanan baptisan buat anak ini boleh berjalan dengan baik, dan sebagai wujud ungkapan rasa syukur dipersilakan orang tua Mama Ani dan Papa Ani untuk menyampaikan puji-pujian. Terima kasih, dan saat ini Badan Pekerja Majelis Jemaat akan menyerahkan surat baptis kepada keluarga. Surat baptis akan diserahkan oleh Bendahara Jemaat, Pak Samas sekaligus Papa Ani. Tunggu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami panjatkan kepadamu karena kami boleh merasakan pimpinan penyertaan-Mu bagi kami dalam persekutuan ibadah ini. Kami sudah melaksanakan pelayanan baptisan buat anak Crystal Darren Lampa, dan Engkau kiranya memberkati anak ini dalam tumbuh kembangnya, bahkan semua upaya pendampingan, pendidikan, pengajaran kami orang tua baptisan buat Darren kiranya diberkati oleh Tuhan, supaya dia bertumbuh berkembang di dalam Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, menjadi anak yang sukses, menjadi anak kebanggaan orang tua, Mama Ani, Papa Ani, anak kebanggaan jemaat dan masyarakat, bahkan menjadi anak kebanggaan Tuhan. Dan karena itu seluruh keberadaan kehidupannya, orang tua Mama Ani, Papa Ani, bahkan kami semua, kami bawa serahkan, pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bersyukur karena di persekutuan ibadah ini kami pun boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami semua sebagai orang percaya, sebagai pelayan-Mu, sebagai pelayan khusus-Mu, untuk tetap taat, setia dalam melayani Tuhan, sekalipun kami harus diperhadapkan
dengan penderitaan sebagai konsekuensi dalam kesetiaan iman kami. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan pasti akan menolong kami. Dan kami percaya janji keselamatan akan Tuhan berikan kami alami di kehidupan nanti. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau terus memberi semangat kepada kami untuk melayani Tuhan. Dan roh persatuan kesatuan terus ada pada kami dalam kerja pelayanan kami. Nama Tuhan yang terus kami puji dan kami muliakan, sekalipun susah senang kami alami di kehidupan ini, bahkan dalam kerja pelayanan kami. Saat ini kami pun berdoa kepadamu untuk persekutuan jemaat Gemim Baitel. Kau memberkati kami semua dalam segala keberadaan kami, dalam tugas pekerjaan kami jemaatmu, sesuai dengan profesi kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan terus beri semangat juang bagi kami, untuk mana kami terus berjuang, berusaha, bekerja di kehidupan ini seturut mau kehendak Tuhan. Tuhan tunjuk jalan, Tuhan buka jalan. Bahkan juga kami berdoa buat badan pekerja masjid jemaat, seluruh majelis jemaat kolom 1 sampai 21, bahkan komisi-komisi kerja, komisi Bipra, UPK kolom 1 sampai 21. Engkau memberi semangat kebersamaan bagi kami untuk melayani Tuhan. Apalagi ketika kami akan mengakhiri periode pelayanan di tahun terakhir ini. Kau berkati kami Tuhan. Engkau pun memberkati saudara-saudara kami yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, panitia hari raya gereja yang telah dilantik pada minggu yang lalu. Kau beri sehat kuat bagi mereka semua dalam menunaikan tanggung jawab mereka, dan semuanya dilakukan hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk kerja pelayanan kami sepanjang hari ini. Semua yang akan melaksanakan tugas pelayanan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami, istri, suami, kakak, adik, orang tua ataupun anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami karena panggilan pekerjaan di luar daerah, dimanapun mereka berada, ataupun panggilan studi. Tuhan, Engkau menjaga, melindungi mereka semua. Engkau kiranya menolong mereka, Engkau kiranya memberkati mereka. Engkau mendengar doa-doa kami semua yang ada di sini untuk mereka, dan juga Engkau mendengar doa-doa mereka untuk kami. Satukan kami semua dalam satu iman, harap dan kasih yang hanya berasal dari Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bersyukur karena sukses dalam pekerjaan, bersyukur karena boleh ketambahan usia setahun pribadi ataupun keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kuduskan syukur sukacita mereka, dan biar kiranya mereka hanya bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Dan kami pun rindu berdoa untuk anggota jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan, apapun bentuk pergumulan mereka. Tuhan, Tuhan mampukan, kuatkan, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka.
Bahkan kami berdoa khusus bagi keluarga-keluarga yang berduka cita, istimewa keluarga Japar Katian Dago. Engkau kiranya yang menguatkan, menghiburkan suami, anak Inka, bahkan juga saudara bersaudara, keluarga besar Japar Katian Dago yang dirundung duka nestapa. Kiranya mereka berduka cita tetapi terus memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan sebagai sumber penghiburan, sumber kekuatan, bahkan juru selamat kehidupan kami. Dan kami pun rindu berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang sedang mengalami gangguan kesehatan, yang sakit, baik di rumah mereka masing-masing ataupun di rumah sakit. Yang berdoa Engkau kiranya yang menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang terasa sakit. Berdoa khusus buat pemuda Rovan Bergman dalam keluarga Bergman Air yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang dia alami. Tuhan kira menolong dia, Tuhan kira mendengar keluh kesahnya, dan Tuhan kiranya menyatakan mujizat penyembuhan baginya. Jamahan tangan kasih Tuhan menjadi bagian bahkan teralami oleh Rovan di tubuhnya yang terasa sakit. Dan semua upaya yang telah dilakukan ditempuh oleh Rovan bahkan orang tua, obat-obat, makanan, minuman yang dipakai, dimakan, diminum diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa kepadamu untuk seluruh tamu yang boleh beribadah dengan kami, baik dari Batu Putih, dari Popontolen, Air Madidi, dari manapun mereka datang bersama dengan kami. Tuhan memberkati mereka, bahkan untuk perjalanan pulang mereka ke tempat mereka dipimpin, disertai, diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga seluruh anggota jemaat yang boleh beribadah saat ini, Engkau kiranya memimpin menyertai kami dalam perjalanan pulang kami sebentar. Dan Engkau memberkati semua kami yang boleh melaksanakan, menyelenggarakan peribadatan ini. Memberkati Kantoria, memberkati petugas persembahan penanggung jawab, memberkati petugas operator live streaming, serta semua yang boleh menyelenggarakan ibadah ini. Kiranya berkat Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami semua. Tuhan, Engkau pun memberkati pemerintah kami di pusat sampai di desa dan kelurahan. Kau memberkati semua program pemerintah kami, amat terlebih dalam segala upaya untuk mencegah pandemi COVID-19. Dalam proses vaksinasi saat ini, semua diberkati oleh Tuhan. Memberkati pemerintah Kota Bitung, Kecamatan Girian, bahkan juga pemerintah Girian Atas di mana kami domisili. Berkati Ibu Lurah beserta semua perangkat kelurahan. Tuhan, inilah seru sembahyang kami. Hidup, kehidupan dan penghidupan kami semua kami bawa, serahkan, pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersabda kami. Dan janganlah dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saya jemput kita untuk berdiri, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ikuti Warta Jemaat hari Minggu 7 Maret 2021. Info ibadah Minggu tanggal 14 Maret 2021, ibadah subuh pembantu kadim yaitu Pelsus kolom 7, 8, 9. Dan ibadah pagi jam 9 Pelsus kolom 10, 11, 12. Dan ibadah malam Pelsus kolom 13, 14, 15. Info ibadah Bipra komisi lainnya, Priakom Bapa Senin 8 Maret jam 7.30, tempat gedung gereja. Ibadah wanita kom ibu Jumat 12 Maret pukul 5 sore bertempat pada keluarga Sakurende atas nama UPK Wanita Kom Ibu kolom 8. Remaja hari Sabtu 13 Maret jam 5 sore bertempat di gedung gereja, dan pemuda hari Sabtu 13 Maret jam 7 malam di kolom 11 atas nama UPK Pemuda kolom 11. Dan pertemuan guru sekolah minggu hari Jumat 12 Maret jam 4 sore bertempat di gedung gereja. Ibadah pas Kamis 11 Maret jam 7.30 bertempat di gedung gereja atas nama Syamas kolom 3. Ibadah Komisi PSDD hari Senin 8 Maret jam 5.30 setengah 6 di gedung Serbaguna. Dan untuk keuangan, Bapak Ibu jemaat boleh baca di lembaran Warta Jemaat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Badan Pekerja dan seluruh majelis kolom dan seluruh jemaat juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadim, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Baitul Girian,
yang kami sebut dengan kasih Pendeta Philip Walando, Sarjana Teologi. Kiranya Tuhan selalu dan senantiasa memberkati Bapak dalam tugas pelayanan dan juga memberkati Bapak sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga bagi keluarga besar Walando Tumbol. Kiranya Tuhan selalu senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terima kasih juga kepada keluarga Lampa Makawalang yang sudah mengantar anak mereka, Crystal Darren Lampa, yang telah menerima sakramen baptisan. Kiranya Tuhan selalu dan senantiasa memberkati. Dan juga kepada songs leader dan operator live streaming dan Persus yang bertugas saat ini, kostor dan juga petugas gereja, kiranya Tuhan selalu dan senantiasa memberkati. Dan tak lupa juga bagi keluarga yang berduka, keluarga Jafar Katiandago yang telah membawa puji-pujian, kiranya Tuhan selalu dan senantiasa memberkati. Dan juga memberkati bagi kita sekalian, baik tamu maupun jemaat Gemim Baital. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kita semua. Selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semua.